Jumat pagi 1 Oktober 1965 pukul 6 pagi, di saat menunggu kedatangan supir untuk mengantar Mayor C.I. Santosa ke Senayan dalam rangka persiapan HUT ABRI 5 Oktober 1965, Kolonel Sarwo Edi menelepon dan menyuruh segera menghadap. Dengan mengendarai sendiri jeep, Santosa meluncur ke rumah atasannya itu di kawasan Cijantung. Tapi nyatanya Sarwo Edi tidak sendiri. Sudah ada sejumlah perwira AD yang juga berdomisili daerah itu mengerumuni Sarwo Edi. Juga ada ajudan Jenderal Yani, yaitu Mayor CPM Subardi. Mereka ramai membicarakan siaran radio Letkol Untung tentang Dewan Revolusi. Beberapa di antara perwira itu mencoba mempengaruhi Kolonel Sarwo Edi agar membantu Dewan Revolusi dan menentang Dewan Jenderal seperti diusulkan itu. Setelah melapor siap menerima perintah, Sarwo Edi sempat berbisik kepadanya mengenai keadaan genting seperti dilaporkan Mayor Subardi. Diceritakan sekilas mengenai sejumlah jenderal yang dilaporkan diculik dari tempat kediamannya masing-masing. Dari berita penculikan Jenderal Yani dan lainnya ditambah kecurigaannya terhadap Brigjen Suparjo itu, Mayor Santosa mulai bisa merasakan kebenaran instingnya. Oleh karena itu dia minta Kolonel Sarwo Edi tidak lagi menggubris ajakan sebagian perwira yang mengerumuninya itu. Dia berkeyakinan penculikan Jenderal Yani yang gigih menentang pembentukan Angkatan ke-5 yang disponsori oleh Marsikal Omar Dhani jelas didalangi oleh PKI. Sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal akan meneruskan perjuangan kamu. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita. Santosa langsung pamit dan segera menuju ke Senayan untuk menarik pulang pasukan yang terlanjur dikirim mengikuti latihan persiapan HUT ABRI dengan mengendarai sendiri jeep dinasnya. Perwira tinggi Angkatan Laut, pengawas latihan hanya bingung bercampur marah ketika Santosa merintah anak buahnya segera naik truk dan kembali ke Cijantung, markas RPKAD. Nanti Laksamana akan tahu sendiri tentang apa yang telah dan akan terjadi, tegasnya kepada sang Laksamana. Tiba di markas, Santosa merintahkan anak buahnya mengisi senjata mereka dengan peluru. Saat latihan di Senayan memang senjata mereka dalam keadaan kosong. Setelah memberikan pengarahan, dia juga memerintahkan senjata diarahkan di kawasan Halim Perdana Kusuma. Ia juga mengultimatum anak buahnya agar menempati posisinya masing-masing dan tidak bertindak kecuali atas perintah Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edi. Perintah dan ultimatum itu tentu saja berdasarkan perhitungan matang dan beralasan. Santosa khawatir anak buahnya yang siapa tahu sudah sempat dibina PKI, yang ketika itu militer berpangkat jenderal pun sudah disusupi oleh PKI, akan bertindak sendiri-sendiri di luar kontrol komando. Itu berarti keutuhan pasukan akan pecah dari dalam sehingga tidak lagi efektif digunakan untuk kegiatan operasi berikutnya. Sudah berdasarkan perhitungan matang walaupun awalnya masih berdasarkan insting, kalau akhirnya Mayor Santosa memerintahkan anak buahnya mengarahkan senjata ke Halim Perdana Kusuma.